Bu Eko mau nanya nggak Bu Eko? Sambil jalan-jalan nih Bu Eko nih. Pak Ridwan mau bertanya? Bu Surip, mana Bu Surip? Bu Surip mau bertanya? Mau diskusi? Ayo. Ada lagi gini Mas, yang saya bingung juga. Ya silakan Bu. Ini Bu Surip teman. Bu Surip silakan Bu. Bu. Dari Bekasi. Iya silakan Bu. Bu Sriaton, mungkin dari Bekasi. Saya mendengarin dulu aja. Nanti dulu Pak, saya mendengarin dulu aja. Oh gitu, ya. Iya. Gimana Mas? Ya lanjut, yang lain ada nggak? Oke, ini kan ini berbasis sama bakat dan kemampuan dari apa? Potensi bakat anak. Ya, ditambah kemampuan ekonomi juga Mas ya. Jadi, ya menyesuaikan. Oh, iya. Menyesuaikan. Jadi kita juga ada beberapa anak yang biayanya tidak full ya ada, karena kita ada sharing ya, ada 5 anak itu yang biayanya mungkin sesuai dengan target kita, tapi ada anak yang kita bantu ada. Gitu. Kalau tanggapan dari pemerintah gimana Mas? Mungkin tadi belum diceritakan nih masalah. Oh ya, jadi gini, mungkin pemerintah kota dengan perkembangan kita mungkin awal-awalnya tidak terlalu merespon dengan baik gitu ya. Ya biarkan pokoknya jalan gitu aja. Tapi saat kita menjadi best practice pendidikan non formal nasional yang kita diminta untuk sering sharing di kegiatan pembuatan standar kurikulum nasional untuk kesetaraan. Kemudian kita diundang untuk membuat video best practice untuk dibawa ke UNESCO dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah, kepala dinas akhirnya sering datang ke tempat kami. jadi alhamdulillah berapa bulan ini kepala dinas sering main ke tempat kami, karena sebelumnya justru kepala dinas dari luar kota yang datang sering ke tempat kami, dari Bandung, dari Ambon, dari Surabaya, dari mana itu ada datang ke tempat kami. Mereka sering sharing sama kami. Pak Eli itu 3 kali tempat kami dari Bandung itu. Ini Mas ada pertanyaan dari Bu Wiwik tadi yang melanjutkan tadi ya. Sekolah ini kan sekolah bukan seperti sekolah biasa. Nah, bagaimana cara membuat orang tua trust atau percaya menyekolahkan anak di tempat di sekolah Dolan ini gitu, di tempat Mas Lukman. Ya. Memang pertama PR kami yang terberat beberapa tahun awal adalah orang tua percaya dengan pendidikan non formal yang itu berbentuk PKBM yang jalurnya paket A, paket B, paket C. Itu pertama yang menjadi persoalan yang harus kita percaya diri, harus kita memberikan edukasi di Facebook dan lain sebagainya. Saya tidak mengedukasi, saya nggak pernah memberikan edukasi di web, Instagram, saya fokus di Facebook saja. Kemudian kita berperan di masyarakat, di sekitar kita, di lingkungan kita. Kemudian saya punya komunitas, namanya komunitas Oldwa, komunitas Ojo Leren Dadi Wong Apik. Saya menjadi kreator 7 tahun yang lalu bersama Kepala PAUD Provinsi, bersama motivator yang ada di Jawa Timur. Saya bisa mengumpulkan sekitar 89 sampai 90 lembaga yang konsisten untuk bisa berkonferensi bersama, berbagi bersama, memberikan praktek baiknya bersama dalam satu tempat, sehingga hadirnya sekitar 500 orang. Dan itu semua free. Semua free, tidak berbayar. Semuanya free, ada donatur yang membiayai. Nah, itu berjalan sudah konferensi ke-10. Konferensi pendidikan ke-10. Nah, di situ saya memberikan tips-tips bagaimana apa yang saya lakukan. Teman-teman saya formal juga memberikan tips bagaimana yang dia lakukan. Teman-teman ABK yang bergerak di bidang spesial juga menceritakan bagaimana tentang keunikan layanan spesialnya. Teman-teman yang di pesantren demikian dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kompak punya grup yang produktif itu. Saling support satu sama lain. Kalaupun mereka ingin support lebih jauh lagi, mungkin menjadikan profit oriented,
kita juga bantu mereka carikan mentor yang tepat. Nah, di situ jadi dari Otwa itu, dari Asapena dengan Kak Seto, dari jaringan dengan sekolah alternatif dengan teman-teman Sanggar Akar, Salam, kemudian School of Art yang di Parung, Ledonovo di Parung juga. Nah, itu kita punya jaringan seperti itu, kita punya ilmu lumayan cukup sehingga kita bisa berbagi ke teman-teman yang di segmen-segmen yang mungkin tidak pernah menjangkau itu gitu loh. Sehingga kita bisa menjadi organisasi penggerak lah. Tapi levelnya kita biaya sendiri. Bukan biaya pemerintah. Kita bukan minta pemerintah, kita sudah insya Allah panen kita cukup lah untuk itu. Iya. Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Surip Sriatun. Pertanyaannya, sekolah dolar ini apakah ijazahnya diakui legalitasnya atau dianggap setara dengan sekolah umum lainnya yang sederajat? Tentunya kalau kita punya PKBM, pendidikan non formal itu diakui. Jadi kita anak-anak kita yang lulus di luar negeri juga banyak yang sudah masuk ke perguruan tinggi. Sekarang ada 2 anak yang lagi kuliah di Canberra sama di Sydney untuk program manajemen bisnis sama kedokteran hewan. Mereka lulus paket C loh ya. Diterima di sana ada beasiswa. Jadi anak paket C itu yang di luar negeri banyak. Di Harvard juga ada, yang di Swiss juga ada. Jadi lulusnya paket C. Tanpa ikut Cambridge. Cuman lah paket C pinter bahasa Inggrisnya lumayan lah. Bahasa Inggrisnya kita bekali 2 tahun sebelumnya untuk TOEFL-nya lebih bagus lah gitu. Jadi sehingga dia punya foundation tentang bahasa Inggris yang bagus sehingga dia tidak perlu lagi foundation di negara tersebut. Kalau di perguruan tinggi negeri ya banyak. Kita tiap tahun lulus sekitar 90 anak untuk paket C. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Eko. Siswanya dari mana saja? Kemudian siswanya sekarang ada di Irian ada Irian ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Jakarta ada, Bogor, Semarang, di luar negeri di Filipina ada, di Cina ada. Jadi sekarang dari mana-mana semua menggunakan Google Classroom, menggunakan beberapa aplikasi berbayar. Ya banyaklah aplikasi yang kita bisa gunakan untuk itu, jadi nggak masalah. Mereka levelnya tingkatan dari PAUD sampai SMA. Mas, ini yang kedua, apakah ada tingkatan kelasnya, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kayak gitu? Oh iya, sama dengan sekolah formal, sama. Mas, kita kalau sekarang yang bersiap bikin akademi. Oh, akademi. Kalau yang jarak jauh itu, Mas, yang jarak jauh itu, Mas, pakainya namanya apa? Persatuan Cyber School. Oh iya. Jadi siswa kita Cyber School itu sudah tergabung di Google Class sudah sejak tahun berapa? Udah lama yang saya juga di Paksi. Paksi itu kalau teman-teman ingin belajar tentang sekolah online nanti sudah saya undangkan ya teman-teman Paksi. Paksi itu perkumpulan Cyber School Indonesia. Jadi sebelum pandemi ini udah online duluan gitu ya? Sudah tahun 2010. Ya, urusan dulu webinarah gitu ya. Sudah tahun 2010 kita punya murid di Abu Dhabi. Jadi kita sudah duluan daripada menterinya. Mbak Fel. Ya, silakan Bu. Silakan. Unmute itu sendiri ya. Silakan Bu. Unmute sendiri ya. Bisa kan unmute? Yang ingin bertanya silakan. Yang ingin bertanya. Yang ingin ini dari Indramayu. Iya, Indramayu. Indramayu potensinya ini Pak, ikan banyak ya. Dan pantainya gitu. Minyaknya juga ada. Tasikmalaya, ini Tasikmalaya Bu Heti. Bu Heti silakan ingin bertanya. Semuanya aja. Mertua saya di Ciomas, di Besar Serang mertua saya. Di Bogor ya? Tasik. Hah? Tasik Bogor. Enggak, Banten. Oh iya, Banten, Serang ya, iya. Ya. Ini Bu Epi, ini Malang loh Mas, ini sebentar Mas. Ini ada nama Bu Epi, ini orang Malang ini Mas, SMK Malang, tapi diam aja ini. Coba Bu Epi ngobrol. Yang Epi Setiawati Malang ini. Oh iya, Bu Epi mana Bu Epi ya? Diam aja nih. Ya silakan Bu, silakan. Mana Bu Evi? Malang mana? Saya Malang Kota. Nah, dekat Kota tuh. mana Bu?
Dia yang Plaza. Oh, dekat sekali Bu. Saya di Biokinesis Bu. Iya ya. Masih dekat itu 10 menit. Ibu punya lembaga Bu. Terus putus suaranya. Ya, Ibu punya lembaga. Di SMK. Ibu di sekolah SMK, Pak. Guru SMK dia. Oh, SMK mana Bu? SMK. SMK 1 Ganti. Satu Batu Malang, Bu. SMK 1 Ganti Malang. Oh, Malang. Ya, ya, ya. Teman-teman kita SMK juga banyak Bu. Teman-teman SMK yang mendirikan PKBM itu SMK 3 itu ada, SMK 6 ada, SMK 4 ada, SMK BM. Mungkin Ibu mau menyusul. Iya. Kapan-kapan ngopi Bu bareng Bu di itu di tempatnya iya, Pak mau ini. mampir ke tempat kami, Bu. Ya. Pak ini ada yang bertanya, Pak. Ya. Ini dari Bu Surip lagi. Berarti ada tingkat perguruan tinggi juga enggak, Pak, gitu. Sama daftarnya ke alamat mana? Ya. Ini masih belum. Kita masih belum belum sana, tapi kita punya beberapa link teman-teman yang buka online. Kalau nggak salah di Bang Lendonovo di Parung itu bikin untuk yang online perguruan tinggi. Nanti saya share deh. Kalau ada linknya saya share untuk yang teman-teman yang punya lembaga perguruan tinggi yang dibuat sama teman-teman sekolah alam. Ini ada santrinya Abah juga ini. Silakan, siapa ini? Bu Rahma Amelia. Rahma Amelia, silakan. Ya ini Bu Rahmalia ini penulis gara-gara talent mapping ini mesti. Lagi Jum. Bu Rahma ya, Bu Rahma. Bu Rahma ini ada Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Lagi ini kali Pak sibuk. Ya. Ya. Mungkin Ini ada Pak, yang lain mau tanya. ini Pak alamatnya kemana Pak? Alamat yang sekolah dolan aja Pak, mungkin. Oh, alamat sekolah dolan. Iya. Alamat sekolah dolan. Iya, Pak. Iya, Ibu betul Tuhan Yesus yang mau pokok dilindungi diberkati berkati Chandra mau pokok Tuhan Yesus. Ada yang masih tanya. Bentar ya. Ada yang tanya lagi? Mas, ini Mas, saya mau membagikan dulu. Tadi yang bertanya siapa tadi? Oh, nggak ada ya? Tadi siapa yang terakhir ya? Ya. Mengembalikan link ini ya, link sertifikat. Sebentar. Mungkin Mas bisa membagikan foto-foto itu, Mas. Foto-foto ya? Iya. Oh, bisa nggak ya, Mas? Harus pakai jadi host dulu ya? Ya, belum bisa saya. Oh, belum bisa ya, bentar Mas. Mungkin ada yang tanya lagi barangkali. Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Coba Mas ya, saya jadikan host lagi ya. Sudah Mas, sudah jadi host Mas. Oh ya, silakan. Nah, ini foto iya. Ya, di Facebook aja ya. Iya, nggak apa-apa, Facebook aja.
Jadi kalau untuk pertanian kita kita juga mau ini lagi membuka lahan baru 1000 meter, kita lagi menanam bibit untuk bikin greenhouse baru lagi. Ini salad dan lain sebagainya. Untuk yang lama fotonya ini yang kita kemarin panen hari Senin. Hari apa di Senin ya? Nah, kita panen pare, kita panen terong. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang kita buat untuk PKBM kita yang saat sekarang memang belum ada fisiknya, tapi masih berbentuk pertanian. Oh iya iya. Jadi ini kita buat riwayat masing-masing tanaman. Jadi riwayat gubris bagaimana, riwayat mulai beli bibitnya, terus dikasih apa saja gitu, perlakuannya seperti apa, pakai hidroponik, pakai irigasi tetes seperti apa saja yang dikasih di situ, terong bagaimana, kita punya catatan semua. Memang kita riset ya, riset untuk untuk kegiatan skill ke depan. Nah ini ada mitra juga yang punya sepatu, kita mau bikin. Kalau ini adalah salah satu tempat yang kita bisa menggunakan, ada gedung 3 lantai. Galeri yang kita bisa pakai, tapi kita belum bisa pakai, nanti mungkin tahun depan mau kita pakai, kita bisa tata untuk tempat sharing bisnis bagi UMKM. Oh iya. Jadi bisa UMKM juga bisa. Iya. Salah satu orang tua kita juara nasional video UMKM kemarin yang dibuat oleh BNI itu ada Menteri Perdagangan kalau mengadakan itu acara itu, kita menjadi juara nasional untuk lomba video UMKM. Menarik sekali nih Mas. Ya ini sayur apa ya? Lobak ya? Apa? Melon. Sawi. Melon yang ini melon. melonnya. Ini saya hari Minggu kemarin saya panen di sana, panen melon. Iya. Kemarin mah salah. Oh ini videonya Mas ya? Kok nggak mau pekan? Ini greenhouse-nya. Oh, greenhouse ya? Ya, ini 6x12 ada tanaman melon sama stroberi. Di dalam itu, iya. Yang di luar tomat ya Mas ya? Tomat, ya. Iya. Ini tomatnya salah bibit. Harusnya tomatnya pilihnya bibit yang untuk dataran tinggi. Kita kemarin belinya dataran rendah, sehingga bisa panen cuma 3 kali panen aja. Oh biasanya berapa kali Mas? Biasanya bisa sampai setahun 2 tahun kalau yang cocok bibitnya. Oh iya. 2 meter tingginya, ini setengah meter sudah rusak daunnya. Salah bibitnya. Jadi anak bisa milih mau belajar bertani, belajar bikin kopi, belajar masak. Anak-anak belajar, ada di bawah ini ada belajar anak-anak belajar nih. Iya. Carikan. Nah, ini ini tadi sekolahnya ya, Hafid ya, Hafid. Ini gambarnya kita. Iya. Pesantren kita. Pesantren kita nanti seperti ini, ada 4 lantai. PKBM, bentuknya PKBM yang berbentuk pesantren. Nanti ini desainnya, kalau anak-anak yang belajar mana ya? Ada anak-anak yang belajar paket. Nah, ini salah satu siswa kita yang sejak kelas 1 sudah homeschooling, dia sudah menjadi presenter cilik, drummer cilik, dan dia dibayar kalau main di mall dibayar dia, bukan bisa profesional, dibayar untuk tampilnya. Bukan ini dia bakatnya hampir multi talent ya, bisa drummer, animator, speaker, dalang, host juga ya mungkin ya. Dia belajar dalang dari YouTube. Oh, dari YouTube. Iya. Iya. Dia tidak punya guru di YouTube. Dia bisa tahu dunia perwayangan, tokoh-tokoh perwayangan dari YouTube. Jadi gurunya di depan YouTube. Iya. Anaknya mungkin punya spesial ya, punya ingatannya bagus, terus kemudian dia juga orangnya pinter mungkin punya IQ-nya di atas rata-rata ini.
Jadi dia merasa di sekolahnya tidak diapresiasi karena bukan juara Olimpiade Matematika, tapi bahasa Inggrisnya canggih dia, bahasa Inggrisnya lancar banget. Cuman dia punya keahlian memang di dunia seni. Jadi bisa mengembangkan diri dengan baik ya, Pak? Ya, dia sudah punya video, punya blog sendiri, punya website sendiri. Itu. Nah, ini kegiatan kami sama teman-teman pesantren. Ini tim-tim, ada pesantren, ada pelopor desa, ada ahli pertanian, ada ahli broadcasting, ada ahli kulit. Nah, kita ngumpul ini, kita undang dalam rangka kita kolaborasi untuk produksi di akademi nanti. Kita mau bikin akademi untuk produksi beragam aktivitas ini. Berarti akademi itu levelnya di atas SMA ya, Sebenarnya? Nanti kursus, kayak kursus gitu, di atasnya SMA. Iya. Jadi ini kolaboratif ya? Ya, sama masyarakat yang punya ini tafet yang kita buat baru setahun kemarin. Oh, yang pesantren itu ya? Ini paket A, Paket A, oh ya. Paket A saja, ini gedungnya paket A. Iya. SD. Oh. Ya, sudah ada murid 13. 13. Ya. Izinnya masih pendirian, belum masih pendirian, masih belum. Belum. Ya, ini pesantren, Mas. Nah, ini kegiatan kita selama beberapa tahun ini. Sama anak-anak, Mas ya, belajar. Nah, ini anak main di televisi, kita juga sering diundang televisi juga, ngisi di televisi dan sebagainya. Jadi kita punya teman-teman mitra televisi, radio. Saya ngisi radio 3 tahun, televisi banyak episode lah. Cuman sekarang mengurangi karena lebih banyak tani. Iya. Lebih pertanian sekarang yang belakangnya. Nah, lebih pertanian. Nah, ini program kita di mana di online. Online, oh iya. Ya, nanti kita ini programnya adalah nanti kita undang orang-orang inspirasi untuk kita undang live di Facebook. Boleh nanti diusulkan aja kalau sampai punya teman nggak apa-apa. Iya. Acara ini. Nanti kalau ada yang ingin berbagi, sharing bisa ke Mas. Iya. Ya. Ini panen kita. Ini pertaniannya, Mas ya? Iya. Luar biasa sekali ya. Iya, silakan Bu. Ini benar-benar berbasis pada Bagus, mungkinkah saya seperti itu? Mungkin. Mudah-mudahan saya seperti dia. Pak Aris silakan bertanya, Pak Aris sama Bu Wiwi atau Pak Brian silakan. Monggo Bu. Monggo. Mangga. Ini Jawa Barat mangga. Wah, hebat nih. Enggak apa-apa, aku orang Jawa. Iya, monggo. Ini bengkel kesetaraan. Saya jadi terkagum-kagum ini apa ngebayanginnya dari merintisnya sampai bisa segede ini gitu ya. Itu pasti suatu perjuangan yang luar biasa gitu ya. Apalagi untuk menarik simpati, membangun kepercayaan masyarakat sampai bisa mereka mau berinvestasi, mau bekerja sama. Pastinya berangkat dari orang-orang yang memang para pejuang ya, yang tidak akan mudah menyerah dengan keadaan sehingga bisa jadi seperti ini kan bukan simsalabim, ini pasti proses yang luar biasa. Ya. Salut buat Mas Lukman dan teman-teman ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ya, terima kasih Bu, doanya selalu. Amin. Semua dan kita menjadi pelopor di bidangnya masing-masing, di kotanya masing-masing untuk lebih baik dan bisa membantu masyarakat. Menarik ya. Silakan Bu Lilis tanggapannya. Ya, itu bagus, menarik. Bagus itu merintis dari awal sudah jadi gitu ya. Perkembangannya pesat juga. Mungkin kayak saya bisa seperti itu gitu. Mungkin Bu, semuanya mungkin. Hasil panennya
Sudah Banyak sharing aja bulan Bu, apa banyak diskusi. hasilannya? Dan Bu Lilis ya, mudah-mudahan bisa tambah semangat. Ya, terima kasih, bagus itu nambah semangat ya. Hasil panen banyak ya, bisa mengembangkan kehidupan masyarakat di sekitar ya. Iya Bu, utamanya itu Bu. Itu alamat Facebooknya ya Mas ya? Ya, nanti bisa dilihat. Riwayat saya bisa dilihat di situ semua Pak. Kalau IG-nya ada nggak Mas? Apa Bu, Pak? Silakan Pak Aris. Pak Aris apa Pak Faiza? Apa Pak? Pak Aris silakan Pak Aris. Pak Aris. Lagi searching dulu nih FB-nya. Oh, iya silakan. Namanya Lukman Hakim. Ya, Lukman Hakim Sekolah Dolan. Sekolah Dolan juga bisa ya, Sekolah Dolan. Ya, Sekolah Dolan Lukman Hakim bisa. Ya. Ini saya kenalnya juga dari Facebook, Mas. Kenal Mas Lukman di Facebook. Lamban nih masuknya. Ini tamu dari Palembang baru 2 minggu yang lalu. Oh, ada sering banyak kunjungan, Mas ya? Ya, dari kunjungan masih antri Mas, dari Studi banding ya. Iya, studi banding ya. Ini dari Dinas Pendidikan Palembang sama seluruh kepala PKBM di Palembang. Berkunjung. Ini. Ya. Tadi kita masih ada kunjungan lagi tutor dari Palembang Januari, dari Sumeneb, nanti dari BSNP juga akan datang insya Allah kalau nggak salah kemarin bilang seperti itu. Jadi kita ada kunjungan-kunjungan tapi kita batasin karena masa pandemi. Oh kita juga iya. agak pas-pas. Iya benar. Iya. Kita mau online aja. Kalau nggak pandemi banyak ya. Iya. Ini ikon kitanya rumah pohon. Jadi kita punya rumah pohon. Iya. Rumah pohon ini menjadi tempat anak TBM, taman bacaan anak. Ini Masnya Ini Mas Lukman backgroundnya arsitek, jadi enak gitu Mas bikin apa mantap gitu ya, keren. Termasuk yang di Jonggol ya Mas ya. Nanti yang mau desain tak desainkan. Mantap. Saya bantu deh desainnya nanti. Iya. Boleh tuh Mas. Saya juga boleh. Kirim aja denahnya kita bantu. Insya Allah. Ini kegiatan sama Dirjen tahun 2018. Kita sering diundang sama Dirjen untuk kegiatan inspirasi. Jadi besok saya ke Kerawang juga dalam rangka kegiatan sama teman-teman direktorat. Ini panennya masih suka ini. Ini melonnya kuning ya Mas ya? Ini golden melon. Oh, golden melon. Sama melon Korea. Jadi kecil. Saya akhirnya belajar. Satu batang golden melon itu kalau cuma di satu biji berapa kilogram kapasitasnya, kalau tiga buah sampai berapa kekuatannya, itu kita belajar. Jadi kita ingin tahu berapa hari tumbuhnya, perlu pakai pupuk apa, medianya pakai apa. Saya sudah punya semua riwayat ini dan saya cerita tentang ini. Sebagai petani anyaran saya cerita lah. Anyaran. Saya petani anyaran, bukan petani beneran. Tapi alhamdulillah panennya sudah lumayan bisa membuat teman-teman senang berbagi. Ini kita tentang mengawinkannya. Oh, mengawinkan melon. Karena kalau di greenhouse tidak ada lebah, tidak ada angin. Sehingga kita harus mengawinkan sendiri. Masing-masing mengawinkan antara bunga sama itu, yang jantan sama yang betina. Ini harus dilakukan. Bunga bakal buah dengan bunga bukan bakal buah, beda ya? Ini bunganya ini memang ada yang kalau ini ada yang bakal buah, ada yang jantan tidak ada buahnya. Ya emang beda itu beda ya. Ya beda. Bunga yang bakal jadi buah beda. Beda. Dan nampak belakangnya itu ada mentolnya gitu. Kalau bakal buah, kalau yang nggak bakal buah nggak ada. Iya. Iya. Dari awal juga. Jadi kita harus mengawinkannya di bawah jam 8. Kalau sudah di atas jam itu dia kering, kuncup, nggak boleh. Oh gitu. Kita harus pagi-pagi harus ke sawah, jam 6 harus ke sawah. Kemudian masih ngantuk itu kita harus mengawinkannya. Kita jadi KUA di sana. Pernah mencoba di pot ya, tapi emang buahnya kecil.
Oh, Buahnya kecil, pernah mencoba menanam itu Bu, melon di medianya pot. pakai kokopit, Bu. Kokopitnya 2, pakai kokopit 2 bagian, terus kemudian pakai sekam. Kemudian ada campuran nutrisi yang harus dibuat, sehingga dengan begitu tumbuhnya beda. Ada perlakuan khusus memang untuk ini, karena ini buah mahal, jadi harus ada perawatan dalam kegiatan untuk penyiraman pupuknya juga. Gitu. Ini sudah berbentuk LKS untuk pembelajaran. Kita punya LKS-nya untuk ini. Cianjur juga dingin, Bu. Iya, Bisa kalau ya. bibitnya itu bisa beli berarti di itu ya di toko tani ya bibitnya. Atau misalnya kita beli melon, terus misalnya bijinya itu dijemur, ditanam, nggak bisa. gitu juga bisa mungkin ya. Atau harus beli di toko tani gitu, bibitnya. Kalau golden melon itu harus beli di Tokopedia di pertanian. Tapi kalau yang melon Korea itu bisa dideder, bisa dibibit lagi. Melon Korea. Itu pengelolanya siapa, Mas, kalau pertanian? Mas, ada pertanyaan, pengelolanya siapa katanya, Mas? Nanam di Maluku Utara boleh. Gimana, Mas? Pengelolanya siapa katanya? Saya yang ngelola, saya. Saya yang ngelola, saya. Kemudian saya yang ngelola, saya merencanakan, tapi saya Bu, petik, Bu. Enak, Bu, manis. Punya tukang yang saya Kalau nanam di Maluku Utara boleh enggak? Boleh. Yang penting ada tanah subur. Boleh di mana aja bisa. Di mana aja bisa ya, Mas ya? Yang penting ada tanah subur kan? Bisa ketinggian, ini bagus di ketinggian 500 ke atas. Saya baru tahu ada tomat untuk dataran tinggi, dataran rendah. Oh iya, tomatnya kalau untuk mutiara itu dataran rendah, Bu. Kalau tomat yang bukan mutiara itu dataran tinggi, ada dataran tinggi. Jadi Ibu bagus, Ibu buka, Ibu manis rasanya. Jualnya per kilo berapa? Rata-rata jualnya per kilo berapa? 15.000 per kilo. Kalau rata-rata 15.000 per kilo. Di atas 35.000 per kilo. Oh. Golden melon ya. Itu mengawinkannya kering, Mas ya? Itunya ya, biji yang ini. Iya. Oh, ini saya itu tinggal serbuknya aja. Gaunnya sudah diambil, tinggal serbuknya tuh dimasukkan. Oh iya. Iya. Putiknya diambil? Iya, itu dicopot. Ya, Bu. Ada daun yang tidak ada bakal buah, itu jantannya. Yang ada serbuk-serbuknya. Nah, itu kita ambil, kita petik, tapi jangan dipegang serbuknya. Terus dikawinkan sama daun yang ada bakal buahnya. Dipotong aja ya kalau misalnya bukan bakal buah mah ya. Dipotong aja ya. Ya, boleh dipotong, boleh supaya enggak itu. Mas Lukman belum merambah ke peternakan perikanannya belum ya? Ke kambing sudah sama sapi. Oh, kambing sudah. Ya. Kambing yang biasa apa yang susu kambing? Ternak lele gimana ternak lele? Etawa. Oh ya, susu berarti ya. Susu kambing ya. Ya. Sudah. Kalau ikan-ikanan belum? Ikan-ikan belum. Oh iya, susah sih. Mau ya. Nanti belajar ke Cianjur ini. Oh, masak ikannya juga ganteng. Suka makan buahnya. Ya, kira-kira gitu, Bu. Moga-moga Ibu bisa bagus, bisa banyak Amin. Bisa banyak yang diperoleh. Mengikuti perkembangan. Monggo. Coba yang jeruk, lihat Mas, jeruk. Oh, jeruk. Ini
Ini jeruk mana ya? Cangkok. Ini jeruk Cangkok jeruk ya? keras. Oh iya, jeruk ya ini ya. Perawatan kita mes. Jadi jeruknya itu kalau jeruk itu satu pohon itu bisa tumbuh sekitar 60 kilo sampai 100 kilo. Oh, kilo. Satu jeruk harga di sini 6.000 sampai 9.000. Jadi Sekilo. kalau minimal satu jeruk itu harusnya bisa mendapatkan hasil 360.000 per pohon. Tapi kalau kita bisa lebih dari 60, kita bisa lebih. Kemudian bagaimana merawatnya? Itu ada beberapa perlakuan. Kita ada memberikan pupuk kandang dengan kambing. Kemudian kita ada juga ngemes untuk daunnya, memotong daun kering-keringnya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kita potong. Kemudian kita merawatnya, menghindari kebo itu harus dengan zat-zat tertentu untuk supaya bisa hilang, tidak putih. Untuk kutu-kutu kecil itu kayak kupu-kupu putih-putih penyakit di pucuk. Iya. Gitu. Jadi ini jenisnya jeruk peras. Oh, peras kayak keprok ya, Mas ya. Ya, keprok itu bukan peras, keprok lain lagi. Oh, lain lagi. Ya, pontianak lain lagi. Ada siam lain ini 55. Kalau yang siam itu yang 1.500 itu ada yang ada itu. Keprok. Ini ada sekitar 700 pohon yang kita tata. Oh, banyak. Bagus gitu. Mana ya yang kegiatan sama anak-anak ya? Ada Iya, sama anak-anak ya. Bentar. Berarti tinggal mengembangkan ini, Mas ya, perikanan. Ini sama anak ini. Bangun. Ini anak-anak pakai atafet. Ini anak-anak pakai atafet ini. Ini ada menaranya. Menara pandang ya, Mas. Ya, ini anak-anak panen sama menanam. Ini anak-anak tafet plaket A usia SD. Oh gitu. Tafet ya. Mas, rencana saya mau bikin taman baca di Sofifi. Oh ya, asik itu. Nanti kegiatannya bisa juga berkebun di kota bisa juga. Tapi danau. Ini lokasi. Kalau dulu ya itu hanya untuk sekolah pertanian saja ya, tapi sekarang luar biasa ya. Tapi selain itu juga begini, bisa. Yang penting ada keinginan, ada kemauan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita punya teman-teman pintar, orang tua pintar, kita harus ini yang ngelola untuk tenaga ahlinya orang tua kita sendiri, Bu. Kalau saya nggak kerja pertanian, saya untuk pupuk, untuk bibit saya ada orang tua yang ikut sharing sama kita untuk berbagi ilmunya. Saya mau bikin taman baca di depan pantai. Sini lihat tuh. Oh ya. Di depan pantai itu. Samping danau gazebo sudah ada. Kayak gini. Pakai dana sendiri. Bagus. Sanaan. Ya, di mana itu Bu? Pantai mana, Bu? Di Maluku Utara. Di Sofifi. Maluku Utara. Oh, jauh juga ya. Iya. Di sini belum ada, jadi saya rencana mau bikin biar anak-anak nggak fokus dengan gadget tuh. Iya. Nah, ini ada teman-teman yang mau bikin tab TBM. Udah berbelum TBM, Bu? Sudah punya izin TBM? Baru rencana, tapi lokasinya sudah ada. Oh iya. Ajukan aja Bu ke BNF, TBM, nanti ada dana dari pemerintah. Kemudian ada pembinaan tentang taman baca masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, nanti akan datang ke sana. Bisa membantu untuk mewujudkan itu. Ada bantuan buku, ada bantuan macam-macam. Oh, itu buat proposal ya? Ya, buat proposal TBM ke PNF. TBM ya, diajukan ke
ke pendidikan non formal, dinas kota atau dinas kabupaten. Oh iya, ini sudah jadi ini, tapi belum, ini sedikit-sedikit modalnya, modal sendiri. Iya, iya, semangat Bu, semangat. Mas, ini ada yang Pak Aris, Mas. Pak Aris ingin menanyakan, boleh dong share profil sekolah Dolan katanya. Profil. Ya, nanti tak kirim majalah, PDF majalah saya deh. Iya, boleh gitu, Mas. Ya, insya Allah. Nanti Anda WA aja di Telegram atau WA, nanti saya kirim beberapa PDF majalah yang sudah kita buat. Kita punya 3 majalah yang selama ini dibuat oleh orang tua, yang itu juga menjadi kekuatan kita untuk mensiarkan kepada dirjen dan teman-teman di kementerian. Boleh Mas, majalah juga boleh. Saya kirim alamatnya ya. Minta apa alamatnya atau nomor yang bisa dihubungin rencana. Oh iya, nanti Mas Pranino di-share ya. Ya, ini nomornya Mas Lukman di sini, saya ketik di chat ya. Ya, boleh. Nomor HP Mas Lukman. Di WA saja, di WA. Di WA. WA saja. Langsung nanti semuanya. Ya, langsung lihat di chat ada nomor WA situ. Oke. Oh iya. Ntar saya catat dulu ya. Ya, silakan Bu. 0852 3407 5023. Tulis. Ambil pulpen. Ada di chat ya. Ulangi Mas. 0852 0852 3407 3407 5023. 5023. Ya. Oke. Jika Makasih banyak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu, mungkin kita dari mulai jam berapa tadi, Mas? Dari 10 ya? 9.45. Jam 10. Ya, mungkin waktunya kita sampai jam 11.30 mungkin ya? Ya, boleh. Ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau di sini sudah 1:30. Oh, di sana siang ya? Ibu di Maluku ya? Di Maluku itu bagus pemandangannya Bu, lautnya bagus banget. Jadi bisa jadi objek wisata Bu. Iya, makanya bilang Ibu bagus, semoga berkembang TBM-nya Bu. Ya. Di Maluku Utara. Soalnya anak-anak di sini pergaulannya jadi saya mau kembangkan TBM. Dia lebih banyak fokus di HP. Jadi sambil lihat memandang lautan. Saya doakan. Ya Bu, semangat selalu Bu. Nanti sharing aja. Semangat Bu TBM-nya biar berkembang Bu. Saya doakan lebih maju lagi. Rencana saya mau buat Taman Baca Cendekia Sofivi. Oh iya. Judulnya bagus enggak? Ya, bagus. Yang penting nanti segera aplikasi aja Bu. Iya. Terus dibagikan di Facebook atau di Instagram supaya nanti ada komen-komen. Facebooknya apa? Ada grup enggak? Di Facebook. Ini Facebooknya Pak. Saya belum bikin grup. Saya sih grupnya ya macam-macam. Ada tadi kalau mau. Yuk ada aja, ini kan ada tadi. Kan ada grup itu sekolah santai. Grup santai. Ada kan di situ? Iya, bisa. Ini grup ini juga bisa. Ya. Ini saya yang kasih nasihat bimbingan ini kan sama Pak Marsudi yang dari Bekasi. Iya. Oh, Pak Marsudi ya. Ini alamat Facebooknya saya share di itu ya. Silakan diklik nih yang punya Pak Lukman. Facebooknya. Prawiro Sudirjo, terima kasih Sama-sama. sudah bisa di sini. Iya, sama-sama. Semuanya makasih ya. Yuk.
sehat-sehat Terima semua. kasih semuanya, mudah-mudahan Banyak. berkembang. Amin. Ya, saya berharap Amin. nanti gantian sharingnya. Pakai Ya. PT, Iya. program-program dari pemerintah juga, ya, yatim Iya. piatunya, panti jomponya juga, mudah-mudahan Amin, berkembang. amin. Ting Ini Pak sehat Aris semuanya. PKBM juga, Terima Pak Aris, kasih. ya. Ya, Mas. Ya, sama-sama Pak. Moga-moga kita bisa ketemu kapan Pak di forum nasional. Mudah-mudahan Amin. jadi panennya nggak cuma panen melon tapi panen pahala ya Pak Lukman. Ya. Amin. 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 Kalau ke Malang mampir, nanti insya Allah kita bisa makan melon bareng. Malangnya daerah mana Pak? Daerah Mokarna Batu di Noyo. Oh daerah Batu ya, ke arah Batu. Ya, ya. Ya, deket-deket. Jalan-jalan di Maluku Utara. Ya, moga-moga insya Mau Allah. ya? Saya Jauh. nanti Maluku Utara, iya. ini kegiatan kita Maret masih ke Sabu Rajua, ke NTT. Keliling-keliling, Mas. NTT. Ya, kita bikin PAUD Tuhan di sana. Sama Bu Ella, kepala dulu mantan Dirjen PAUD. Bu Ella. Dapat dana dari organisasi penggerak itu. Ya, semuanya terima kasih. Terima kasih. Sebelum diakhiri, Mas, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya. Ayo foto dulu. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Silakan diaktifkan. 2, 3. Ya. Saya save di itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.